Nah, lihat teman-teman, di sini pusatornya sudah kembali berputar normal. Artinya apa? Artinya masalahnya beres. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Masjid Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips, servis, tutorial cara memperbaiki mesin cuci satu tabung manual tidak mau berputar. Di sini bisa teman-teman perhatikan mesin cuci satu tabung manual ini mereknya LG ya teman-teman. Di sini mesin cucinya sudah dimanualin dengan menggunakan knob waste timer dan knob spin timer, dan ini saklar otomatis untuk drain selector ya teman-teman. Di sini problemnya mesin cuci satu tabung sudah manual, ketika dioperasikan untuk mencuci tidak bisa digunakan, namun ketika untuk proses pengeringan di sini tabung lapisan ketiga pada mesin cuci satu tabung di sini mau berputar ya teman-teman. Artinya proses pengeringan bisa digunakan, sedangkan untuk proses penyucian tidak bisa digunakan. Nanti apabila teman-teman memiliki mesin cuci satu tabung yang sudah manual tidak mau berputar, teman-teman di sini jangan panik ya teman-teman. Artinya nanti apabila teman-teman melihat atau menyimak video ini yang mana kasus mesin cuci satu tabung manual teman-teman miliki sama serupa kasusnya seperti ini, teman-teman bisa memperbaikinya secara sendiri atau mandiri. Dan di sini sebelumnya steker mesin cuci satu tabung ini di sini sudah tercolok ke listrik ya teman-teman. Di sini langkah pertama pada waste timer tabung penyucian di sini saya akan putar ya teman-teman. Di sini waste timernya saya akan putar, bisa teman-teman perhatikan. Nah, di sini pusatornya tidak mau berputar ya teman-teman. Di sini tidak mau berputar. Lihat teman-teman bisa perhatikan di sini pusatornya keras ya teman-teman. Dan pada dinamo mesin cuci satu tabung di sini hanya bersuara dengung ataupun seperti mau berputar cuman ngeteng ya teman-teman. Nah, ini dia mau berputar seperti ini sebentar, namun ketika putarannya berbalik ke kiri dia tidak mau berputar ya teman-teman. Dan di sini yang kedua saya akan matikan terlebih dahulu ya teman-teman, dan saklar otomatis drain selector di sini atau rem pada gearbox mesin cuci satu tabung di sini saya akan hidupkan ya teman-teman. Di sini saklarnya saya akan hidupkan. Ini saklar otomatis drain selector yang mana apabila teman-teman ingin membuang air dan proses pengeringan di sini kita harus pindahkan dulu ke drain selector ya teman-teman. Dan selanjutnya apabila air dalam tabung pengeringan di sini sudah keluar pada drain selector di sana, maka di sini proses pengeringan kita harus memutar spin timer ini ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman perhatikan jika saya putar. Nah, lihat teman-teman, tabung lapisan ketiga mesin cuci satu tabung di sini berputar sangat bagus ya teman-teman. Artinya kencang, berfungsi. Namun ketika untuk proses penyucian pusator pada mesin cuci satu tabung di sini tidak mau berputar. Nanti cara untuk mengatasi dan memperbaiki mesin cuci satu tabung tidak mau berputar, teman-teman bisa simak videonya sampai selesai. Dan saya ucapkan buat teman-teman yang sudah hadir di channel YouTube saya, jangan lupa untuk like, kasih komentar, share, dan juga subscribe. Oke teman-teman, di sini saya akan matikan kembali ya teman-teman waste timer ini. Di sini saya akan matikan terlebih dahulu. Dan kemudian saklar otomatis ini ketika tabung pengeringan sudah berhenti saya akan matikan ya teman-teman. Ini berfungsi untuk menarik air dan rem. Sini saya akan matikan. Nah, lihat tabung tabung lapisan ketiga di sini sudah berhenti. Kemudian steker ini saya akan cabut ya teman-teman agar lebih aman. Untuk langkah selanjutnya nanti di sini saya akan membuka tutup bagian belakang bodi mesin cuci satu tabung LG ini ya teman-teman. Di sini saya akan geserkan terlebih dahulu agar lebih luasa. Di sini kita mengerjakannya.
Nah, ini sudah saya geser ya teman-teman. Artinya di sini saya sudah pindahkan posisinya ke tempat yang lebih luas, lebih lega. Nah, di sini saya akan buka saja tutup pelindung bodi belakang mesin cuci satu tabung LG ini. Di sini saya akan buka terlebih dahulu. Nah, ini kita keluarin ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman bagian dalam bodi mesin cuci satu tabung LG yang sudah dimanuali. Artinya di sini mesin cuci otomatis LG ini di sini sudah dimanualin ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman perhatikan. Untuk langkah pertama di sini saya akan mengecek bagian jalur kabel kelistrikan mesin cuci satu tabung ini ya teman-teman. Apakah di sini ada kabel yang putus? Artinya jika ada kabel yang putus, nanti teman-teman harus menyambungnya terlebih dahulu agar terukur dan tersambung. Di sini karena sudah lama tidak digunakan, ini banyak kotoran ya teman-teman. Artinya di sini saya dapat panggilan gaib untuk memperbaiki mesin cuci satu tabung yang sudah dimanualin. Nah, ini nanti saya akan buka dulu tutup bagian atasnya. Nah, ini kita buka ya teman-teman ke atas. Caranya seperti ini, kita angkat. Dan di sini kabelnya tidak ada yang putus ya teman-teman. Nah, di sini kabelnya masih aman, masih bagus. Dan di sini stemmernya kita cek, ada pin saklar di sini pun masih terukur atau terhubung ya teman-teman. Sini stemmernya masih bagus, masih terhubung, dan untuk spin timer pun di sini masih bagus. Artinya untuk jalur kabel pada mesin cuci satu tabung yang sudah dimanualin di sini masih bagus, masih oke. Dan untuk langkah selanjutnya di sini jalur yang terukur ke kapasitor nanti saya akan buka ya teman-teman. Di sini kapasitornya berada di dalam. Apakah pada jalur kabel yang terukur atau tersambung satu dengan lainnya di sini sudah korosi maupun agak gosong sehingga menyebabkan laju listrik pada mesin cuci satu tabung di sini terhambat ya teman-teman. Di sini solatifnya saya akan lepaskan terlebih dahulu. Untuk jalur ke kapasitornya di sini masih aman ya teman-teman, masih bagus. Dan di sini saya akan mencoba mencolokkannya kembali. Kita lihat apakah di sini setelah di sini kita bongkar dan kita pasang pada pusator penyucian di sini sudah mau berjalan. Apabila belum mau berjalan, nanti saya akan periksa bagian gearbox dan dinamo penyuci ya teman-teman, apakah di pendel maupun di gearboxnya. Di sini steker colokan mesin cuci satu tabung LG ini di sini saya akan colokin. Nah, lihat teman-teman, di sini saya sudah colokin, dan kemudian timer di sini saya akan putar ya teman-teman. Di sini. Nah, lihat teman-teman, pusator pada mesin cuci satu tabung di sini dia belum mau berputar. Namun pada bagian dinamo penyucinya di sini ada suara getaran atau dengung saja, teman-teman bisa dengar. Nah, ada suara teng gitu ya teman-teman. Berarti untuk jalur kabel sambungan di sini semuanya masih aman dan masih bagus. Nanti saya akan tidurin atau terbalikan mesin cuci satu tabung kayak gini ya teman-teman. Sini saya akan periksa bagian dinamo, gearbox, dan membelnya. Sini saya cabut dulu steker mesin cuci satu tabung LG manual ini. Nah, ini teman-teman posisi mesin cuci satu tabung manual ini. Di sini saya sudah tidurin ya teman-teman. Sini langkah selanjutnya tutup bagian bawah mesin cuci ini. Sini kita keluarin. Nah, seperti ini. Dan di sini untuk langkah selanjutnya kita putar pusator ini ya teman-teman. Sini pertama-tama saya akan membuka tutup
pelindung gearbox mesin cuci satu tabung ini. Di sini saya akan lepaskan terlebih dahulu tutupnya dan juga panel mesin cuci ini. Setelah nanti ini saya buka dan panel saya lepaskan, saya akan menghidupkan kembali apakah mesin cuci atau apakah dinamo mesin cuci ini mau bolak-balik. Apabila dinamo mesin cuci satu tabung di sini mau bolak-balik, berarti kerusakan pada gearbox ya teman-teman, pada gearbox mesin cuci satu tabung ini. Sini saya akan buka ini terlebih dahulu. Nah, ini sudah terlepas ya teman-teman. Dan di sini panelnya saya akan keluarkan terlebih dahulu ya teman-teman. Cara mengeluarkan panel seperti ini. Nah, ini panelnya sudah terlepas ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman perhatikan. Sini untuk gearbox ini sebenarnya kita putar ke kiri atau kanan dia harusnya berputar ya teman-teman. Artinya pusat di sana tanpa panel pun dia harusnya mau berputar. Dan di sini kita tarik terlebih dahulu rem gearbox ini. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, ini untuk proses pengeringan dia tabung lapisan ketiganya ikut berputar. Namun ketika berputar ke kanan dia bisa ya teman-teman. Artinya di sini untuk tabung ini dia bolak-balik mau. Dan untuk rem di sini ketika saya balikan, maka gearbox ini tidak mau berputar ya teman. Namun di sini saya akan menghidupkan kembali apakah dinamo ini setelah panelnya saya lepas dia mau bolak-balik. Apakah di sini kalau sudah mau bolak-balik, nanti gearbox ini saya akan bongkar ya teman. Saya akan periksa bagian dalamnya. Sini saya akan dirikan terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman posisi mesin cuci satu tabung ini di sini sudah saya dirikan kembali dan panelnya saya sudah lepas ya teman-teman. Di sini panel mesin cuci ini, sini saya sudah lepas dan kemudian steker mesin cuci satu tabung ini di sini saya akan colokin ya teman-teman. Apakah di sini dinamonya mau berputar dan kemudian waste timer ini di sini saya akan putar. Nah, lihat teman-teman, sini bisa teman-teman dengar atau perhatikan dinamo mesin cuci satu tabung ini di sini mau berputar ya teman-teman. Di sini mau berputar ketika panelnya saya lepas. Di sini teman-teman bisa lihat di sana putaran pada dinamo mesin cuci satu tabung ini dia mau berputar ya teman-teman. Artinya namun ketika dihubungkan ke gearbox dengan panel mesin cuci satu tabung ini di sini tidak mau berputar. Oke teman-teman, sudah diketahui kerusakan pada mesin cuci satu tabung manual LG ini. Kerusakannya pada gearbox. Nanti di sini saya akan meniduri atau membalikkan kembali bodi mesin cuci satu tabung LG manual di sini dan saya akan bongkar bagian gearboxnya. Sini saya akan cabut terlebih dahulu steker mesin cuci ini. Oke teman-teman, di sini untuk membuka gearbox ini di sini kita perlu menggunakan palu, kunci pas dan obeng, sebuah obeng ya teman-teman. Di sini kunci pasnya saya menggunakan ukuran 14 dan di sini obengnya saya akan pasang seperti ini. Kemudian kunci pasnya di sini saya akan letakkan seperti ini ya teman-teman. Sini sebagai tahanan, kemudian kita pukul. Ini di sini kita getok. Ini sudah terlepas ya teman-teman bautnya. Sini kita keluarin gearbox. Nah, ini namanya poly gearbox mesin cuci satu tabung ya teman-teman. Sini kita lepaskan. Nah, ini di sini bisa teman-teman perhatikan
sudah kotor atau berkarat ya teman-teman. Di sini per dan juga seal pada gearbox ini di sini kotor dan berkarat. Apakah di sini remnya, apakah di sini pernya patah atau hanya kotor ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman perhatikan pada gearbox ini. Sini sudah kotor sekali atau berkarat ya teman-teman. Di sini saya akan membersihkan bagian per gearbox ini dan as gearbox ini terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya akan bersihkan dengan lap dan amplas untuk membersihkan bagian gearbox ini terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman di sini udah lancar ya teman-teman. Sini pada bagian as rotor ini di sini sudah lancar, artinya setelah kita bersihkan dari kotoran dan karat pada as gearbox di sini, as rotor ataupun pusator yang di sana sudah mau bolak-balik ya teman-teman. Dan di sini pada bagian per maupun as gearbox ini sudah saya bersihkan ya teman-teman. Nanti di sini saya akan memasang kembali rangkaian per maupun as rotor ini seperti semula. Di sini saya akan pasang saja. Nah, ini sudah saya pasang ya teman-teman. Sini pada gearboxnya sudah mau berputar. Di sini saya akan pasang kembali poli gearboxnya seperti semula. Nah, ini teman-teman, sini sudah mau bolak-balik lancar ya teman-teman. Artinya ketika tali fungsi pengereman di sini menahan laju gearboxnya di sini tidak tertahan, di sini poli gearboxnya sudah kembali lancar ya teman-teman. Ketika di sini fungsi pengeremannya saya tarik, di sini hanya tabung lapisan pertama, lapisan ketiganya berputar ya teman-teman. Artinya proses pengeringannya berjalan. Nah, ini di sini saya kembalikan. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Proses penyucian di sini berjalan dan proses pengeringan pun di sini kembali normal. Ini teman-teman bisa perhatikan. Oke teman-teman, di sini saya akan pasang kembali handle mesin cuci ini. Nah, ini sudah terpasang, sudah rapi ya teman-teman. Di sini saya akan tutup kembali, tutup bagian bodi mesin cuci satu tabung ini, dan saya akan mendirikan kembali. Di sini nanti saya akan tes kembali ya teman-teman. Di sini saya tutup kembali dan saya dirikan lagi. Nah teman-teman, di sini jalur kabel yang tadi di sini saya buka sudah saya rapikan kembali ya teman-teman. Dan kemudian steker mesin cuci satu tabung LG manual ini di sini saya akan colokin. Kita lihat apakah pada bagian pusator mesin cuci yang tidak mau berputar di sini sudah kembali normal ya teman-teman. Di sini timernya saya akan putar ya teman-teman. Di sini saya akan putar, kita lihat. Nah, ya teman-teman, pusator pada mesin cuci satu tabung LG manual di sini sudah mau berputar bolak-balik, artinya proses pencucian di sini sudah bisa dilakukan. Oke teman-teman, itulah tips servis tutorial cara memperbaiki mesin cuci LG manual tidak mau berputar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.